Halo semua, perkenalkan nama saya Iman Winto Prayoga dengan NIM 0542201111, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2 kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas kita adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar kita. Dengan struktur proyek view sebagai berikut, dan dengan catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab cache. Untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini seperti contoh berikut. Langsung saja kita ke VS Code. Sebelum masuk ke demo aplikasinya, saya mau menjelaskan sedikit tentang struktur kode yang saya bangun untuk tugas praktek 3 ini. Biar kodenya rapi dan gampang dikelola, saya memecah aplikasi ke dalam beberapa file dan folder. Pertama, di root folder ada index.html. Ini ibarat kerangka atau fondasi utama dari websitenya. Semua elemen antarmuka yang nanti kita lihat kerangka layout yang disusun di sini. Kemudian di dalam folder assign CCS ada style CCS. Ini adalah file yang bertugas mengasih baju atau styling ke website kita. Warnanya, bentuk tombol, sampai bayangan tabel saya atur di sini agar tampilan rapi dan mirip dashboard admin yang profesional. Untuk datanya sendiri, karena kita belum pakai database sungguhan, saya menyimpan semua dummy data di dalam folder data pada file bagian data bahan ajar atau JSON. Yang terdapat data daftar buku, UPJJ, sampai riwayat pengiriman saya disimpan di sini. Supaya data JSON tadi bisa dibaca sama aplikasi, saya buat file APJS. File ini tugasnya simpel, yaitu menjadi kurir untuk mengambil data dari JSON supaya bisa dipakai oleh sistem. Selanjutnya masuk ke otak aplikasi di folder JS. Ini adalah titik pusat di mana Vue.js pertama kali dijalankan. Ini yang menghubungkan semua bagian aplikasi dan mengatur perpindahan halaman. Supaya kodenya nggak menumpuk dan pusing bacanya, saya memecah fitur website ke dalam folder komponen. Ada 4 file di sini. Yang pertama ada stock table. Ini khusus mengurus semua logika di dalam halaman tabel stok bahan ajar, fitur pencarian filter, edit, sampai tambah data, baru kodenya ada di sini. Yang kedua ada DO tracking. Ini khusus mengurus logika di halaman tracking seperti menghitung total secara otomatis saat kita memilih paket atau menambah log perjalanan. Yang ketiga ada status batge. Ini komponen kecil yang fungsinya cuma satu, mengatur warna label status secara otomatis. Kalau stok aman dia menjadi hijau, kalau kosong otomatis menjadi merah. Dan terakhir ada apps model. Ini adalah komponen khusus untuk bikin pop-up konfirmasi yang elegan kalau kita mau menghapus data. Jadi kita nggak pakai alt bawaan browser yang kaku. Dari gabungan file-file ini, aplikasi bisa berjalan reaktif sekarang. Mari kita langsung demokan saja bagaimana aplikasi berjalan di browser.
beta with live server. Baik, ini adalah menu pertama dari websitenya yang tertera dengan kode mata kuliah atau nama kuliah, kode judul, ada kategori, UT daerah atau UPJJ, lokasi rak, dengan harga menambahkan currency Rp, dan juga sudah tersedia stok atau safety, serta status untuk melihat kondisi stok apakah aman menipis, dan juga ada aksi untuk mengedit dan juga menghapus, dan serta ada catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover dalam kolom status dan menampilkan tooltip atau preview seperti ini. Sudah muncul edisi 2024 cetak ulang, menipis cover baru, stok menipis sudah just reorder, dan terdapat juga dengan fitur untuk mengedit stok. Untuk yang pertama, kita coba mengedit stok terlebih dahulu. Yang sebelumnya ada 28 buah dengan batas aman 20. Sekarang kita coba ubah dengan jumlah stok 18. Kita simpan perubahan, pemburuan berhasil, dan sekarang status menjadi menipis karena stok ada di bawah angka safety, yaitu 18 buah dengan angka safety 20 buah. Dan terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok berdasarkan UT daerah dan daftar setiap UT daerah, kategori mata kuliah, dan terdapat juga dengan fitur reset untuk urutan. Kita ada nama item dengan kuantitas terbanyak dan juga dengan harga termurah. Kita bisa langsung reset dan kembali menjadi ke semua. Dan untuk status kita sudah berhasil, kita coba. Sekarang kita mau coba dengan menambahkan data baru. Kita anggap saja kode 101 dengan judul Pancasila, kategori wajib, kita anggap saja Jakarta, lokasi rak dengan R4, A3, kita anggap harganya 30.000. Batas aman 10, dan kita mencoba untuk jumlah stok 0, tambah data, dan sukses. Dan di sini sudah masuk data terbaru yang kita baru masukkan, itu dengan judul Pancasila, sudah sesuai ya dengan kita masukkan tadi. Safety yang 10 buah dan stok 0, jadi status kosong, dan sudah muncul preview data baru. Sekarang kita coba hapus. Kita sudah berhasil dari nomor soal yang pertama. Kita lanjut ke nomor 2, tracking delivery order. Kita sudah menyantumkan nomor DO, nama mahasiswa, ekspedisi, tanggal kirim, paket manajer, serta total tagihan. Langsung saja kita ke membuat
DO baru NIM 004 dengan nama lengkap Wahyu Setiawan. Anggap saja JNE dengan paket 01. Di sini sudah tersedia date atau kalender. Langsung muncul total tagihan, kita konfirmasi, simpan DO baru. Di sini sudah tertambahkan DO terbaru dan kita coba mencari DO terbaru. 004. Di sini sudah berhasil muncul DO ditemukan, terkonfirmasi, ekspedisi JNT reguler serta pembuatan DO tanggal sekian, jam sekian. Jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2026-002 dengan data awal yang sebelumnya 2025 dengan 001, dan kita sudah berhasil menambahkan fitur untuk menambah progres status perjalanan pengiriman. Kita namanya update status saja. Kita coba mengetikkan dalam perjalanan ke alamat ke rumah tujuan. Sudah diperbarui dan berhasil dalam perjalanan ke rumah tujuan. Sekian tugas 3 dari saya. Terima kasih.